Keris Sepang ini kenapa saya akan baper? Karena mempunyai satu keistimewaan, yaitu banyaknya pamor dalam bilah pusaka tersebut. Kalau bicara tentang pamor, berarti kita akan bicara tentang harapan dan tujuan dari sang empu maupun sang pemesan keris yang pertama. Karena doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan keris ya disematkan dalam pusaka dalam bentuk pamor. Semakin banyak pamor berarti semakin banyak pula harapan dan doa. Komplit istilahnya. Kalau pamornya semakin banyak, tentunya akan menambah nilai ekonomi pada pusaka tersebut. Ya. Karena apa? Dengan pamor yang semakin banyak, maka tingkat kesulitannya pun akan semakin banyak bagi sang empu. Dan tua dan angsarnya pun akan semakin banyak. Seperti itu. Karena satu bentuk pamor mempunyai makna filosofi yang dalam dan banyak sekali yang perlu dijabarkan, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang Sepang, Sepang ada yang beranggapan adalah pertama kali diciptakan oleh Prabu Birowo ya, dari kerajaan Medang Kamulan, menitah atau menyuruh kepada Empu Saptogati untuk membuat dapur Sepang. Tentunya kalau zaman Medang Kamulan berarti namanya, kalau sekarang kan Kanjeng Kiai, kalau dulu Sang Sepang, seperti itu. Ya, kemudian ada yang berkata bahwa Prabu Nataraja Buddha Kresna menitah kepada atau menyuruh kepada Empu Ciptogati pada tahun 265 Saka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ho di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberi kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di alam barzah nanti, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik tohir maupun batin, baik dari musibah banjir ataupun musibah longsor ataupun musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan ganjaran pahala karena bersabar menerima qadarullah berupa penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang kesulitan ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah dan berlimpah sehingga tercukupi semua kebutuhan sahabat Pusaka Jawa. Utangnya pada lunas. Ya, tidak kekurangan sandang maupun pangan. Dan semoga sahabat Pusaka Jawa juga dijauhkan dari penyakit yang sedang menyebar, yaitu penyakit COVID-19 atau virus corona, sahabat Pusaka Jawa. Semoga Allah segera angkat penyakit ini dari dunia ini, kemudian Allah pun memberikan satu obat seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tapi sahabat Pusaka Jawa, teman-teman maupun handai tolan atau keluarga sahabat Pusaka Jawa, saya doakan hal yang sedemikian rupa. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang saya cintai, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur pusaka keris lurus yang sangat masyhur di kalangan para pecinta tosanajin dan menjadi menjadi satu incaran karena banyak sekali yang menginginkan dapur ini, khususnya kaum laki-laki. Kalau kita bicara tentang kaum laki-laki berarti mempunyai keistimewaan untuk para laki-laki, tidak untuk para perempuan. Berarti keris ini lebih dikhususkan untuk laki-laki. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kali ini akan membahas satu dapur bilah keris Sepang. Ya,
Keris Sepang ini kenapa saya akan baper? Karena mempunyai satu keistimewaan, yaitu banyaknya pamor dalam bilah pusaka tersebut. Kalau bicara tentang pamor, berarti kita akan bicara tentang harapan dan tujuan dari sang empu maupun sang pemesan keris yang pertama. Karena doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan keris ya disematkan dalam pusaka dalam bentuk pamor. Semakin banyak pamor berarti semakin banyak pula harapan dan doa. Komplit istilahnya. Kalau pamornya semakin banyak, tentunya akan menambah nilai ekonomi pada pusaka tersebut. Ya. Karena apa? Dengan pamor yang semakin banyak, maka tingkat kesulitannya pun akan semakin banyak bagi sang empu. Dan tua dan angsarnya pun akan semakin banyak. Seperti itu. Karena satu bentuk pamor mempunyai makna filosofi yang dalam dan banyak sekali yang perlu dijabarkan, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang Sepang, Sepang ada yang beranggapan adalah pertama kali diciptakan oleh Prabu Birowo ya, dari kerajaan Medang Kamulan, menitah atau menyuruh kepada Empu Saptogati untuk membuat dapur Sepang. Tentunya kalau zaman Medang Kamulan berarti namanya, kalau sekarang kan Kanjeng Kiai, kalau dulu Sang Sepang, seperti itu. Ya, kemudian ada yang berkata bahwa Prabu Nataraja Budakresna menitah kepada atau menyuruh kepada Empu Ciptogati pada tahun 265 Saka. Ya, perbedaan itu silahkanlah, karena kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini berdasarkan dari literatur buku yang saya baca, ada dua versi seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, dapur Sepang mempunyai tuah dan angsar adalah untuk menciptakan satu kerukunan. Kalau bicara tentang kerukunan, berarti kita begini. Kita hidup itu kalau rukun kan enak. Kunci rukun itu banyak sekali. Syarat untuk menjadi rukun itu pertama budeg kupinge, budeg gila. Dari omongan-omongan yang tidak mengenakan hati, jangan terlalu dilebokkan ke hati. Mendengar, keluarkan kanan, masuk kanan, keluar kiri. Ya, ada juga karena rukun karena satu bentuk olah batin, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya rukun. Biar Allah yang membolak-balikan hati. Orang yang tadinya benci kepada kita menjadi sayang kepada kita. Nah, dapur Sepang tergolong adalah dapur yang bentuk ikhtiar batin agar orang yang tadinya benci ataupun yang kurang senang dengan kita menjadi atau lebih lebih sayang kepada kita, bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, sekarang kita babar dulu nama warongkonya ya. Warongko dengan model seperti ini, sahabat pusaka Jawa pasti sudah tahu ini adalah warongko sandang walikat. Dan warongko sandang walikat adalah warongko yang tergolong warongko sepuh, karena pada zaman kerajaan Majapahit kebanyakan rakyat Majapahit menggunakan warongko ini. Di samping kenapa memakai banyakkan warongko seperti ini sandang walikat, karena praktis. Bila dibuat untuk berperang, diselipkan pun tidak terlalu banyak hambatan. Kemudian untuk berpergian pun sama. Jadi dilihat dari fungsi praktisnya. Adapun dapur sandang walikat yang penuh dengan ukir biasanya tidak untuk jarak jauh atau berpergian yang ukirannya detil dan dihias macam-macam, biasanya hanya untuk di rumah saja. Tapi kalau untuk kesehari-harinya biasanya dapurnya sandang-sandang walikat seperti ini. Kalau umpamanya memakai sandangan kayak ladrang dan sebagainya kan agak susah, karena ladrang berbentuknya seperti ini. Kalau untuk berperang kurang nyaman juga, sahabat pusaka Jawa. Kalau yang gini kan praktis. Ya, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari kayunya, ini adalah kayu kemuning, sahabat pusaka Jawa. Ini kayu kemuning, antara handle dengan warongko sinkron kayunya. Kemudian kalau kita lihat dari handle-nya, ini handle nada karada kanda ya. Jadi namanya begitu, nada karada kanda. Kemudian untuk mendaknya, ini mendak parijata, sahabat pusaka Jawa. Lihat ya, bentuknya kayak ketumbar ditempel-tempelin muter. Tahu pohon ketumbar?
Apa sih ketumbar? Ketumbar merica kali ya. Ketumbar sama dengan merica apa enggak? Yang bulat-bulat kecil yang suka buat masak tapi ditempel-tempelin muter gitu. Oke. Nah, kita buka sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya udah sering. Oke, kita lihat. Dapur Sepang mempunyai ciri-ciri yaitu bilahnya sedang, sahabat Pusaka Jawa. Ini bilahnya sedang, kemudian cirinya biasanya, nah ini gonjonya seperti ini. Gonjo Sepang itu seperti ini. Nah, ya, ini gandiknya kanan kiri seperti ini. Oke. Bilahnya lurus sedang seperti ini, sederhana sekali sahabat Pusaka Jawa. Terus biasanya bilahnya juga pipih. Ini bilahnya pipih. Oke. Kalau kita melihat dari pucukan bilahnya, ini adalah pucukan bilahnya ini Newgen, sahabat Pusaka Jawa, artinya Newgen lancip. Karena ada pucukan bilah yang tidak lancip yaitu Anggabah Kopong. Kemudian untuk gonjonya kita lihat. Ini gonjonya gonjo wuwung, sahabat Pusaka Jawa, datar. Ya, gonjo Sepang tapi datar. Nah, kalau kita melihat dari pamornya, kita lihat dulu pamornya. Pamornya ini banyak sekali saya lihat, sahabat Pusaka Jawa, baik di gonjonya maupun di bilahnya. Kalau kita lihat bilahnya jelas ini adalah memakai wengkon. Ya, ini wengkon, tapi di dalamnya ada pamor tambal. Juga ada pamor raja dan juga ada pamor di bawah sor-soran ini seperti pamor kuto Mesir seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang saya cintai, dimanapun Anda berada, kalau kita lihat berarti ini adalah pamor wengkon tambal wengkon, bahasanya seperti itu, tambal wengkon. Pamor tambal tapi ada wengkonnya, dan pamor tambal wengkon itu tergolong pamor yang lebih mahal secara nilai ekonominya daripada pamor tambal saja, karena penggarapannya pun lebih susah, lebih rumit. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini pamor tambal wengkon. Pamor tambal wengkon sendiri tua dan angsarnya sama dengan pamor tambal, sahabat Pusaka Jawa. Jadi pamor tambal adalah tambal wengkon adalah memudahkan pemiliknya untuk mencapai derajat yang tinggi. Karena kebanyakan orang kan pengen derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi tidak harus menjadi orang yang kaya, sahabat Pusaka Jawa. Derajat yang tinggi bisa dilihat dari sisi spiritual. Seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah ada pamor raja di sini. Ini juga yang ini nih. Bentar, tak kedepankan. Mana ya? Ini hampir kayak pamor alif di sini. Ini kan garis satu, ini satu, ya kan? Nah ini pamor tambalnya ini, ya kan? Ini tambal. Nah, pamor raja adalah ini, yang raja ini tergolong pamor raja, adalah menghindarkan rumah dari kejahatan, orang yang jahat, kemudian disayangi oleh banyak orang, kaya harta, ya, kemudian memudahkan untuk mencari rezeki. Artinya ini lebih cocok untuk saudagar. Yang enggak saudagar, calon saudagar nggak apa-apa. Kalau dulu saudagar, nanti yang enggak saudagar, yang pengen jadi saudagar nggak cocok. Cocok aja. Dan kalau kita bicara tentang yang di sini, ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat di gonjonya ini, sahabat Pusaka Jawa, ini di gonjonya. Gonjonya ini kan pamornya begini. Lihat. Ini kalau di bukunya Pak S. Lumintu, ini dengan garis-garis seperti ini namanya pamor kotak-kotak. Garisnya bersejajar ya. Ini garisnya sejajar. Ya, kalau di garis yang sejajar di gonjo.
Ini, nah, lihat-lihat ke depan lagi. Ya, jadi pamornya kalau kendit mimang kan cuma satu, kalau ini banyak sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini kalau di bukunya Pak S. Lumintu itu buku tentang pamor, ini namanya pamor kotak. Dan tuah dan angsarnya jika berkelahi dengan musuh tidak terkena senjata tajam. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita bahas apa lagi? Ini nih. Lihat ini. Nah, ini di belakang-belakang juga ada pamor kotak. Ya. Lihat sahabat Pusaka Jawa. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini. Ini ada pamor kotak. Dan pamor tambal tergolong pamor rekan, artinya pamor yang dirancang dahulu oleh sang empu. Pamor tambal tergolong pamor pemilih, sahabat Pusaka Jawa. Pamor pemilih. Oke. Nah, kalau kita melihat dari seloroknya ya, kita seloroknya ini. Selorok bilahnya ini hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Ditangting sangat enak sahabat Pusaka Jawa ini, sepangnya ini. Kemudian pamor tambal sendiri bentuknya macam-macam, ada yang lonjong, bulat, ada yang kotak seperti itu, yang kayak di bawah seperti ini. Ya. Jadi ada yang persegi, ada yang lonjong, ada yang bulat. Kadang seperti dikuas gitu. Kadang seperti itu. Nah, kalau kita melihat pasikutannya dengan biasanya kalau menurut saya sih ini estimasinya Majapahit, tapi perlu diklarifikasi juga dari ukuran bilahnya juga panjangnya kita harus diukur dulu. Biasanya kalau Majapahit itu bilahnya 2 cm, betul ini malah 2 cm kurang sedikit. 2 cm pas ini. 2 cm. Panjang bilahnya biasanya kalau untuk Majapahit di bawah 36 atau bahkan 35, dan ini bilahnya 32 cm. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, dengan ciri-ciri seperti itu dengan besinya yang agak kebiruan. Dan ini kemungkinan Majapahitnya adalah Majapahit pertengahan dan akhir karena pamornya sudah banyak, sudah bermain dengan pamor. Biasanya Mojopahit awal pamor jepit sedikit, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita rangkum secara keseluruhan ya, tadi sudah saya disebutkan tuah dan angsar dari dapur Sepang adalah untuk menjaga kerukunan, baik itu kerukunan berumah tangga, kerukunan terhadap sesama ya. Kemudian lurus tuah dan angsar atau makna filosofinya adalah kekuatan iman dan keteguhan hati. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang tuah dan angsar dari tadi sudah semua ya, sudah semua. Jadi diharapkan si pemilik keris Sepang ini adalah agar si pemilik keris Sepang ini hidupnya selalu rukun. Ya. Kemudian dia mempunyai satu kelimpahan harta karena ditopang oleh pamor tambal sendiri, tambal wengkon ya, adalah fungsinya tadi sudah saya sebutkan adalah cocok untuk para saudagar ya, artinya bisa untuk mencari rezeki, kemudian disayangi oleh banyak orang. Jadi antara pamor raja tadi kan ya, pamor raja, pamor tambal itu adalah harapannya agar si pemilik ini gampang dalam mencari rezeki, disayangi oleh banyak orang. Kemudian wengkon sendiri kalau kita ketahui bahwasanya agar hidupnya menjadi hemat, tidak boros. Makna wengkon adalah melindungi yang di dalam, karena di dalam wengkon adalah frame
intinya begini, ketika orang mempunyai pamor wengkon berarti dia mempunyai satu protek atau perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, setelah tidak diinginkan orang itu selamat pun orang itu harus memberikan perlindungan kepada keluarganya. Maksudnya seperti itu, tidak cuma dirinya saja, ya keluarganya juga dilindungi seperti itu. Ya, jadi kita saling saling melindungi seperti itu. Nah, artinya secara keseluruhan berarti orang pemilik harapan dan doa dari sang empu maupun sang pemilik adalah menjadi orang yang mapan secara materi, ya, kemudian orangnya tentram, rukun, hidup bahagialah seperti itu. Karena dijauhkan pula dari hal-hal yang negatif seperti itu, dan orangnya pun bermanfaat seperti itu. Dan ini juga untuk protek pribadi bisa, karena di sini di gonjonya ada, kalau di buku Es Lumintu dengan pamor yang garis-garisnya banyak, kalau satu cuma namanya Kendit Bimang, kalau ini kan garisnya banyak namanya pamor kotak di bukunya Es Lumintu. Itu kalau berkelahi tidak kena senjata tajam. Dan kemudian pamor raja sendiri mempunyai keistimewaan adalah bisa untuk menyimpan harta, atau cocok untuk menyimpan harta, kuat lah, hampir kayak Bendo Segodo lah, ya. Jadi diharapkan pemilik dapur Sepang ini menjadi orang yang kaya raya, dan ini Sepang kan identik dengan poligami, mempunyai istri yang banyak dan rukun seperti itu. Di samping rukun, hartanya kaya, ya, terus selamat semuanya, keluarganya, ya, dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu santet maupun itu yang lainnya. Kalau omongan orang yang nggak enak, itu bukan termasuk hal yang negatif, ya. Karena apa? Hidup di dunia itu kita tidak bisa menyetir orang sesuai kemauan kita. Hak mereka, silahkan, mau mereka beropini jelek kepada kita, kita diamkan saja. Karena kalau kita mau menanggapi omongan semua orang, kita bisa jadi gila, ya. Kalau ada orang bilang kalau kita menginginkan orang mencintai kita, kita adalah orang gila. Karena apa? Hidup di dunia ini adalah tempatnya orang suka dan tidak suka. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Semoga sahabat Pusaka Jawa terhibur dan diberikan kesehatan. Saya juga berdoa semoga saya diberikan kesehatan dan waktu luang agar saya bisa berbagi pengalaman, berbagi sedikit debu ilmu yang saya punya, ya. Saya bukan senior, tapi saya memberanikan diri untuk membuat konten ini. Tujuan saya adalah untuk mengenalkan, ya, Tosan Aji yang ada di Nusantara ini dari warisan budaya leluhur kita. Jadi jelek ataupun tidak tetap saya tampilkan, karena saya tujuannya adalah mengenalkan agar sahabat Pusaka Jawa bisa mengenal, oh ternyata keris Sepang seperti ini, oh ternyata tombak seperti ini bentuknya, sigar jantung dan lain sebagainya. Karena banyak sekali sahabat Pusaka Jawa. Kenapa kadang saya membabar satu bilah pusaka dengan dapur yang sama, pastinya juga pamornya berbeda seperti itu, ya. Jadi dengan dapur yang sama belum tentu fungsi dan itunya sama, karena pasti bentuk pamornya pun beda, ya. Dengan pamor yang berbeda pasti ada maksud dan tujuan yang berbeda pula doanya. Ya, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment, dan juga pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan video-video terup to date dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.